Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ayo di dia Pak Segis atau Pak Nang di dia? Sanes. Wali kota. Yang saya hormati Pak Segis Pendidikan, yang saya hormati Pak Lurah, yang saya hormati Ketua LPM, Kelurahan, Pak Ketua RW, Pak Ketua BKM, seharinya. Kesalahan ini babi biasa bimas dah ya. Kader Pasir Jati. Kepala KUA yang diwakili oleh Bu Saha. Ya, kemudian ada juga Pokja 3 Bu Cucung, ya. Ada juga Lurah Malabar katanya. Mana itu Lurah Malabar tuh namanya? Ya. Bapak Ibu semua yang hadir di sini, ya. Yang pasti permohonan maaf dari saya sebelum kesini membuka acara dulu bulan bakti Karang Taruna Kelurahan Cigending yang ke-63, ya. Beres sambutan saya langsung kesini dan alhamdulillah ternyata belum begitu telat karena Pak Ustadznya yang akan memberikan ceramah masih dalam perjalanan. Bapak dan Ibu, mungkin yang namanya kegiatan Maulid Nabi ya di beberapa daerah pasti akan dilaksanakan. Karena apa? Kita akan haus ya berkaitan dengan suri teladan ya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apapun yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad itu sudah dibuktikan dan banyak para ahli yang membuktikan. Contoh hal yang kecil, ya, minum air, kalau kita minum, ya, disunahkan untuk duduk. Ternyata secara teori yang diteliti oleh para peneliti, pada waktu duduk itu saringan filternya itu menutup, jadi menyerap mineral dari air yang kita minum. Kalau kita minum dalam keadaan posisi berdiri, filternya itu terbuka, jadi plus begitu, ya. Nah, hal-hal tersebut banyak yang dapat kita ambil suri teladan dari Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan nanti pada waktu Ustadz tadi memberikan ceramah, ya, mudah-mudahan ada bekal yang kita bawa pulang, ya. Jadi yang pasti adalah kegiatan Maulid Nabi ini membentuk awalnya adalah silaturahim, itu yang utama. Yang keduanya mungkin ada satu yang sangat saya banggakan, ya, khususnya di RW 3 ini, bahwa RW 13 Kelurahan Pasir Jati ini merupakan contoh bagi RW-RW yang lain berkaitan dengan pengelolaan sampah, ya. Saya cari informasi ke Pak RW, informasi dari Pak RW bahwa 90% warga masyarakat RW 13 Pasir Jati sudah melakukan pemilahan dan pengolahan sampah. Tepuk tangan dulu. Tapi saya yakin yang luar biasanya ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Karena apa? Bapak-bapak pulang, ya, istirahat dari kerjanya, pagi-pagi pergi lagi kerja, ya. Jadi tepuk tangannya bukan untuk bapak-bapak, tapi untuk ibu-ibu. Ya. Nah, ini bisa menjadi suatu hal yang informasi disebarluaskan, ya, bahwa
berkaitan dengan adanya darurat sampah di Kota Bandung, dan saya yakin di RW 13 Pasir Jati ini bukan lagi menjadi satu hambatan, ya. Dan saya berharap, kita semua berharap, termasuk saya sendiri juga, ya, berkaitan dengan pengolahan sampah ini sudahlah kita tinggalkan pola-pola, maaf ya, saya menyebutnya pola primitif. Karena apa? Kalau kita berbicara primitif, yang terkesan dari kita apa? Terbelakang, kurang begitu mau maju, tidak ada inovasi. Apalagi kalau kesan primitif itu, ya, hal-hal yang kurang kalau primitif. Nah, jadi kalau saya mengatakan pola masyarakat kita, termasuk saya dulunya, adalah pola primitif, yaitu kumpul di bak sampah kemudian dibuang ke TPS dan TPA. Itu pola primitif. Ya, kalau sekarang negara maju, Bapak dan Ibu punten, agak melenceng ya teh. Karena apa? Kebersihan ini kan kalau hukum fikih yang kalau nggak salah ya, yang dibahas pertama kali. Ya, jadi momen saat inilah yang harus kita sampaikan berkaitan dengan masalah darurat sampah. Ya, walaupun tadi Pak RW memberikan informasi ke saya, di RW 13 ini sudah 90%. Maksudnya tinggal 10%-nya saya menggugah, hayo contoh yang lainnya untuk melakukan pengolahan sampah. Ya, jadi sekali lagi pola primitif sudah saatnya kita tinggalkan. Kalau di Jepang, ya Bapak dan Ibu, pemilahan sampah itu sudah 32 jenis. Ya, kalau di kita mau cukup 2 jenis saja, organik, anorganik, atau secekap. Anorganik bisa didaur ulang atau disimpan atau dititip di bank sampah. Kalau tidak, ya sedekahkan kepada pemulung. Sampah organik yang sekarang dilakukan oleh kelompok Wiber, apa namanya teh? Wiber ya. RW 3. Itu teh RW 13 waktu itu kan ya. Bersih dan berkah. Oh, gitu. Wiber. Ya. RW 13 bersih dan berkah. Nah, kan dari penampilannya sudah luar biasa. Ya. Jadi saya sekali lagi mengajak tinggal 10% ini. Dan saya berharap Pak RW kalau bisa biar barokahnya, ayo rayu ke RW sebelah, gitu ya, ke RW sebelah, ayo. Ya, karena apa? Saya mengenal kelompok pengolahan sampah di RW 13 ini dari 2021 kalau nggak salah. Ya, jadi sebelum terjadinya darurat sampah di RW 13 ini, ya sudah melakukan pemilahan dan pengolahan sampah. Ya, jadi kalau di ujung burung itu Bu ya, kita ada namanya program tuh GEMES-A, gerakan mengumpulkan, memilah, mengolah sampah ada hasilnya. Ya, jadi motivasinya adalah hasilnya, mulai dari output, proses, input, proses, output, dan outcome-nya sampah itu bisa membawa hasil. Ya, minimal apa, lingkungan kita bersih. Ya, dan saya berharap saya titip ke warga masyarakat RW 13 yang 90% ini, ya, dan ditambah 10% ini, bahwa pengolahan sampah yang dilakukan sudah menjadi kebutuhan dan pola perilaku kita sehari-hari. Ya, itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Asa penyambung sambutan mulai nanti karena sampahnya. Kira teman-teman, tapi mas sambutan. Nyambung ya, nyambung. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu, mohon maaf yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang berkenan. Saya agak mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.